Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab An-Nahwu Wash-Shaghir. Baik, kita lanjut masih di halaman 20 ya. Bab yaitu tentang al-mubtada wal khabar. Ya, kita masih di pembahasan tentang jumlah ismiyah. Ketika kita berbicara tentang jumlah fi'liyah, itu pasti kita akan berbicara tentang fi'il dan fa'il. Maka kalau kita berbicara tentang jumlah ismiyah, itu pasti kita akan menyinggung tentang mubtada dan khabar. Ya, mubtada dan khabar sebagai penyusun dari jumlah ismiyah. Maka kalau dikatakan ini mubtada, ini khabar, berarti ini jumlah ismiyah, karena nggak mungkin ada mubtada dan khabar dalam jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah fi'il fa'il namanya, ya. Baik. Al-mubtada'u huwa al-ismul ladzi lam yusbaq bi'amilin lafziyyin. Mubtada itu adalah suatu isim lam yusbaq, yang tidak didahului oleh amil lafzi, ya, oleh faktor lafaz. Tidak ada kata apapun maksudnya. Tidak ada kata apapun sebelumnya. Makanya dinamakan mubtada. Ya. Jadi ada banyak pengertian mubtada ya untuk mendapati di kitab-kitab. Ya intinya sepakat semua dalam makna mubtada adalah bahwasanya dia adalah kata pertama yang kita gunakan untuk mengawali satu kalimat. Itu mubtada. Ini dari kata bada'a, mubtada itu ya. Bada'a artinya mulai. Namanya mulai ya di awal. Wal khabar, al khabar adalah alladzi ukhbira bihi anil mubtada. Ya, yang mengabarkan tentang mubtada. Menceritakan tentang mubtada, melengkapi makna dari mubtada. Ya, mubtada itu butuh kepada adanya khabar. Dia tidak akan sempurna makna mubtada itu ya kalau tidak ada khabarnya. Harus ada khabar. Ya. Kalau mubtada saja tidak mungkin ada. Mubtada itu pasti ada khabarnya. Taib. Fa in kana mu'rabaini fahuma marfu'ani. Kalau kedua-duanya bentuknya mu'rab, mubtada'nya mu'rab, khabarnya mu'rab, maka dia dihukumi marfu. Contohnya al-ilmu nafi'un. Al-ilmu kan mubtada ya, nafi'un khabar, dan kedua-duanya berbentuk mu'rab. Al-ilmu mu'rab, nafi'un mu'rab. Ya, masih ingat pengertian mu'rab ya, bisa berubah-ubah harokatnya. Al-ilmu, al-ilma, al-ilmi, nafi'un, nafi'an, nafi'in, berarti mu'rab. Maka kalau kedua-duanya mu'rab seperti ini, maka kedua-duanya dihukumi marfu. Jadi kita katakan al-ilmu mubtada'un marfu'un bid-dhammah. Nafi'un khabar mubtada' marfu'un bid-dhammah. Gitu. Itu kalau dia mu'rab. Bagaimana kalau mabni? Ya, itu kalau kedua-duanya mu'rab. Wa in kana mabniyaini. Kalau kedua-duanya mabni. Ya. Fahuma fi mahalli rafin, maka dia tidak lagi kita katakan marfu. Kalau marfu tadi itu untuk yang mu'rab. Nah, tapi kalau dia mabni maka kita katakan fi mahalli rafin. Contohnya hadza sibawaihi. Mana mubtada'nya? Hadza. Mana khabarnya? Sibawaihi. Hadza itu adalah isim isyarah, dan isim isyarah itu mabni. Ya, maka tidak boleh kita katakan hadza mubtada'un marfu'un, salah. Kita katakan hadza mubtada'un fi mahalli raf'in. Atau boleh di awal ya, fi mahalli raf'in mubtada. Boleh. Begitu juga sibawai. Sibawai di sini sebagai khabar dan dia adalah mabni karena kata-kata yang berakhir dengan waih itu dihukumi mabni ya, kata-kata yang berakhir dengan wah itu dihukumi mabni sebagaimana sudah kita bahas di bab pertama dulu ya, mu'rab dan mabni. Maka sibawai di sini tidak bisa kita katakan khabar marfu, ya, nggak boleh. Kita katakan khabar fi mahalli raf'in. Taib. Wal mubtada'u la yakunu illa isman kama sabaqa. Dan mubtada itu nggak mungkin ada kecuali pasti bentuknya adalah isim. Ya, nggak mungkin mubtada itu berbentuk huruf atau berbentuk fiil. Tidak akan ada. Ya, tidak akan ada fiil atau huruf yang berkedudukan sebagai mubtada. Nggak mungkin.
itu mubtada. Tapi kalau khabar itu bisa banyak bentuknya. Ya, khabar itu bisa berbentuk isim mufrad, bisa berbentuk syibhu jumlah, bisa berbentuk jumlah. Bentuk isim mufrad contohnya al-qamaru munirun. Mana khabarnya di sini? Munirun. Ini adalah isim mufrad. Isim mufrad artinya apa? Ini kata benda tunggal satu. Nah, satu kata maksudnya ya, bukan maknanya ya di sini. Ya, ini mufrad di sini bukan hitungannya, bukan. Munirun di sini dinamakan mufrad karena dia satu kata. Walaupun untuk katakan muniruna, ya, itu kan yang muzakkar salim, tetap dinamakan isim mufrad. Jadi yang dimaksud dengan isim mufrad di sini adalah yang bukan syibhu jumlah dan jumlah, atau dengan kata lain satu kata doang. Ya, munir satu kata dia. Jadi jangan diterjemahkan gitu maksudnya, bukan dilihat dari sisi makna. Kalau syibhu jumlah yang mirip dengan jumlah, contohnya al-qamaru fis sama. Khabarnya di sini adalah fis sama. Ini namanya syibhu jumlah. Syibhu jumlah itu ada dua bentuknya. Ya, syibhu jumlah itu bisa berbentuk ya, jar majrur, ya, jar majrur atau zaraf. Dan zaraf dan isim setelah zaraf. Nah, ini namakan syibhu jumlah ya. Fil masjidi ilal masjidi, ya, itu jar majrur. Ya, atau zaraf, misalkan fauqas sama, ya, tahta al arsh, ya, itu dinamakan zaraf. Ya, jadi jar majrur dan zaraf itu dinamakan syibhu jumlah, mirip dengan jumlah. Ya, contohnya di sini fis sama ini namakan syibhu jumlah karena bentuknya adalah jar majrur, fi huruf jar, as-sama majrur. Gitu ya. Adapun jumlah, dia ya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Perhatikan di sini al-qamaru yunirus samaa. Yunirus samaa ini khabar. Ya, yunirus samaa adalah khabar. Dan bentuknya adalah jumlah fi'liyah. Ya, karena yuniru adalah fi'il. Jadi kita melihat di sini kalau al-qamar ini kan mubtada, ya udah kita nggak bahas itu, yang kita bahas khabar di sini. Ya, jadi yuniru itu fi'il mudhari. Berarti ini adalah jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah kedudukannya sebagai khabar. Berarti khabar itu bisa berbentuk jumlah fi'liyah. Tidak hanya satu kata khabar itu, bisa panjang, banyak. Bahkan bisa satu paragraf bisa khabar itu ya. Gitu. Itu jumlah yang pertama, jumlah fi'liyah. Kemudian yang kedua, wal qamaru nuruhu jamilun. Bulan itu cahayanya jamil. Nah, perhatikan nuruhu jamilun, ini khabarnya di sini. Ya, mubtada'nya adalah al-qamar. Nuruhu jamilun, ini bentuknya jumlah apa? Ini bentuknya jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali oleh isim, yaitu nur. Nur kan isim. Maka dia dinamakan jumlah ismiyah. Kedudukannya sebagai khabar. Jadi nuruhu jamilun jumlah ismiyah fi mahalli raf'in khabar. Jadi fi mahalli rafa' i'rabnya nanti ya. Jadi munirun tadi kalau kita i'rab munirun kita katakan apa? Khabarul mubtada. Khabarul, nah kita tulis saja ya. Munirun. Khabarul mubtada'i marfu'un. Nah, itu i'rabnya. Kalau fis sama ya i'rabnya bagaimana? Kita katakan jar majrur ya, jar majrur fi mahalli raf'in al khabar. Ya, jar majrur fi mahalli raf'in al khabar. Jadi setelah antum i'rab satu persatu, fi huruf jar, as-sama isim majrur bi fi wa lamatu jari al-kasrah, kemudian antum katakan jar majrur kedua-duanya tadi ya. Tadi i'rab terpisah, sekarang i'rab digabung. Kedua-duanya dihukumi jar majrur fi mahalli raf'in al-khabar. Gitu ya cara i'rabnya. Kemudian kalau yunirus samaa, setelah antum i'rab satu persatu, yuniru fi'il mudhari marfu ya, as-samaa maf'ulun bih dan seterusnya, maka baru antum katakan wal jumlatu ya, wal jumlatu maksudnya jumlah fi'liyah di sini. Boleh antum tambahkan wal jumlatul fi'liyah
wal jumlatu fi mahalli raf'in al-khabar. Wal jumlatu fi mahalli raf'in al-khabar. Begitu juga nuruhu jamil. Antum katakan wal jumlatu fi mahalli raf'in al-khabar. Berarti kalau antum i'rab nuruhu jamilun, ya, satu persatu mubtada khabar lagi, iya. Ya, jadi mubtada khabar sebagai khabar dari mubtada. Jadi nuruhu di sini mubtada, jamilun khabar, dan kedua-duanya sebagai khabar dari al-qamar. Yang bertingkat di i'rabnya. Begitu ya. Baik. Itu dia pembahasan tentang al-mubtada wal khabar. Tentunya ini adalah pembahasan yang ringkas sekali. Adapun kalau mau terperinci tentu panjang lebar sekali pembahasan tentang mubtada dan khabar ini. Baik. Ya, tidak masalah, kita ringkas-ringkas saja. Cukupkan sampai di sini sedikit demi sedikit. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.